Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Armadiansyah dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Saya akan membahas resensi yang sudah saya baca. Latar belakang pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi manusia, baik fisik, intelektual, maupun emosional menuju kehidupan yang lebih bermakna. Selanjutnya, peran pendidikan, yaitu orang tua mendidik anak sejak usia dini, sedangkan guru dan dosen mendukung pengembangan di sekolah dan perguruan tinggi. Tujuan pendidikan adalah membentuk pribadi yang harmonis, dinamis, dan seimbang untuk mencapai kehidupan bermakna. Pentingnya landasan pendidikan adalah sebagai fondasi agar sistem pendidikan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan negara. Pengertian pendidikan adalah upaya memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak secara selaras untuk kemampuan hidup. Tujuan pendidikan yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional, mengembangkan potensi peserta didik secara spiritual, intelektual, dan sosial, membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Selanjutnya ada beberapa tujuan pendidikan yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara spiritual, intelektual, dan sosial, membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Yang kedua, menurut TAP MPR dan undang-undang sebelumnya, pendidikan bertujuan mencerdaskan bangsa, membentuk manusia berkepribadian, kreatif, dan beretas kerja. Yang ketiga, pembentukan karakter, yaitu pendidikan menambahkan nilai-nilai luhur bangsa dan agama untuk melahirkan generasi yang beradab. Ada beberapa hakikat dan pendekatan pendidikan, yaitu ada beberapa berbagai pendekatan dalam pendidikan, yaitu pendekatan epistemologis, yaitu fokus pada pendidikan sebagai ilmu untuk membangun pengetahuan. Yang kedua, pendekatan ontologis, melihat pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang berkembang sesuai waktu dan budaya. Yang ketiga, pendidikan di berbagai lingkungan, yaitu tidak hanya di sekolah tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan memanusiakan manusia, mengembangkan potensi, dan meningkatkan kualitas hidup individu serta masyarakat. Selanjutnya ada beberapa pendekatan redaksional. Yang pertama, pendekatan pedagogis. Yang kedua, pendekatan filosofis. Yang ketiga, pendekatan religius. Yang keempat, pendekatan psikologis. Yang kelima, pendekatan negatif. Yang keenam, pendekatan sosiologis. Pendekatan holistik integratif dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai proses berkesinambungan, yaitu terus berlangsung dengan interaktif, sosial, budaya, dan ekologis. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi manusia, yaitu mengembangkan hubungan sosial manusia dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, eksistensi manusia yang memasyarakat. Pendidikan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Selanjutnya, proses pendidikan yang membudaya, mentransformasi nilai budaya ke generasi muda. Selanjutnya, dimensi waktu dan ruang. Pendidikan sebagai alat pembudayaan dengan aspek historis, kekinian, dan visi dan masa depan. Selanjutnya, ada beberapa pendidikan sebagai sebuah ilmu, yaitu ada beberapa pendidikan sebagai ilmu, yaitu yang pertama, definisi pendidikan adalah proses perubahan pada anak melalui pembelajaran yang mencakup aspek
kognitif, afektif, dan keterampilan. Selanjutnya, pendidikan dan ilmu. Pendidikan berhubungan erat dengan ilmu karena tujuannya adalah pengetahuan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Selanjutnya, ilmu pendidikan, yaitu mempelajari isu-isu dalam praktik pendidikan dan memenuhi kriteria ilmiah. Selanjutnya, Ahmad Sanusi tahun 1989, yaitu ilmu pendidikan di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan perlu perkembangan empiris. Ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu, teori talenta pendidikan membantu individu mencapai potensi maksimalnya sehingga masyarakat menjadi dinamis dan produktif. Ilmu murni dan terapan. Ilmu murni mempelajari teori pendidikan secara mendalam. Ilmu terapan psikologis, matematika, biologi, dan praktik pendidikan. Normatif, dekaratif, teoritis, praktis. Pendidikan memiliki aturan dasar menggambarkan peristiwa belajar dan teori yang diterapkan dalam praktik. Ada beberapa jenis-jenis ilmu pendidikan, yaitu ilmu pendidikan teoritis, yaitu pendidikan pengetahuan yang sistematis untuk menjelaskan dan beramalkan fenomena pendidikan. Selanjutnya, ilmu pendidikan praktis membantu perubahan tingkah laku peserta didik melalui praktik yang terarah. Ada beberapa landasan sebagai sebuah ilmu, yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan mencakup dua jenis, material, fondasi, dan kontekstual. Teori atau dasar negara. Fungsi utama memberikan acuan bagi pendidikan untuk memastikan praktik pendidikan yang efisien dan relevan. Contohnya pemahaman mendalam oleh guru untuk menerapkan semboyan Tut Uri Handayani yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Landasan hukum dan filsafat. Landasan hukum pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 menegaskan hak pendidikan setiap warga negara Pasal 31 dan kewajiban pemerintah Pasal 32. Landasan filsafat, yaitu 4 cabang filsafat pendidikan. Metafisika, yaitu hakikat segala sesuatu. Epistemologi, yaitu pengetahuan dan kebenaran. Logika adalah cara berpikir yang benar. Etika, pengembangan perilaku sesuai nilai-nilai masyarakat. Aliran nativisme dan konvergensi. Ada beberapa aliran dan gerakan pendidikan, yaitu aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, aliran klasik dalam pendidikan. Yang kedua, pemikiran pendidikan perkembangan dari masa lalu hingga masa depan, menghasilkan aliran klasik yang terdiri dari empirisme, natisme, naturalisme, konvergensi. Yang ketiga, gerakan baru dalam pendidikan. Yang keempat, berbagai gerakan baru yang masih berpengaruh seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek. Ada beberapa aliran pendidikan empirisme dan naturalisme, yaitu aliran empirisme. Yang pertama, tokoh John Locke. Yang kedua, pendidikan tergantung pada pengalaman anak dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, pandangan optimisme tentang peran lingkungan dalam perkembangan anak. Aliran naturalisme, yang pertama tokoh Rousseau. Yang kedua, anak-anak lahir baik namun
terpengaruh buruk oleh lingkungan manusia. Yang ketiga, pendidikan hanya perlu membiarkan anak tumbuh alami dengan sedikit intervensi. Aliran Nazisme dan konvergensi. Aliran Nazisme yang pertama, tokoh Schopenhauer. Yang kedua, anak lahir dengan pembawa baik atau buruk yang tidak dapat diubah pendidikan. Yang ketiga, lingkungan tidak berpengaruh pada perkembangan anak. Aliran konvergensi yaitu tokoh William Strauss, penggabungan teori kedua teori, yaitu pembawa dan lingkungan berpengaruh pada pendidikan. Yang ketiga, pendidikan bersetujuan pengembangan pembawa anak sesuai dengan lingkungan yang mendukung. Gerakan baru dalam pendidikan yaitu pengajaran alam sekitar. Yang pertama, fokus menghubungkan anak-anak dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, prinsip yaitu pengajaran aktif dan terintegrasi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pengajaran pusat perhatian yang tokoh fokus pada minat dan kebutuhan anak, pengajaran berbasis pengalaman langsung. Ada beberapa produk hukum tentang sistem pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menggantikan Undang-Undang Tahun Nomor 2 Tahun 1989. Yang kedua, disahkan pada 8 Juli 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Yang ketiga, mengatur sistem pendidikan nasional terdiri dari 22 bab, 77 pasal, 252 ayat. Kaidah hukum dalam undang-undang yaitu gebat perintah yaitu pasal 7 ayat 2 tentang kewajiban orang tua memberikan pendidikan dasar. Selanjutnya mogen kebolehan yaitu pasal 23 ayat 1 tentang pengangkatan profesor. Selanjutnya verbal larangan pasal 21 ayat 2 tentang larangan pemberi gelar akademik tanpa izin. Selanjutnya isi atau substatis Undang-Undang Tahun Nomor 20 Tahun 2003 yaitu berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang kedua, mengatur pencerdasan bangsa dan sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Batang hidup adalah yang pertama, peserta didik hak dan kewajiban peserta didik diatur dalam pasal 12. Selanjutnya, pendidikan dan tenaga pendidikan adalah tugas dan hak pendidik diatur dalam pasal 39 sampai 44. Yang ketiga, sarana dan prasarana, kewajiban penyedia sarana diatur dalam pasal 45. Selanjutnya, pendanaan adalah pendidikan dibiayai oleh pemerintah dan masyarakat. Pasal 46 sampai 49. Ada prospek ke depan dan pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu kebutuhan pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan pendidikan terkini. Pasal-pasal yang kurang relevan dengan kondisi pendidikan saat ini memerlukan revisi. Perkembangan pendidik di masa depan adalah pendidikan akan semakin kompleks dan membutuhkan aturan fleksibel dan adaptif. Pembaruan undang-undang diperlukan untuk menghadapi tantangan pendidikan masa depan.
Ada beberapa solusi permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu solusi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, pemerataan kesempatan belajar, yaitu banyak anak-anak putus sekolah. Yang kedua, mutu akademik, penguasaan IPA, matematika, dan bahasa, termasuk bahasa Inggris masih rendah. Yang ketiga, efisiensi internal adalah masa studi melebihi standar yang ditentukan. Relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar, yaitu pengangguran terdidik meningkat. Selanjutnya, menurunnya akhlak dan moral, yaitu kenakalan remaja dan tawuran pelajar. Ada beberapa masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan pendidik dan pemerataan pendidik. Ada beberapa masalah mutu pendidikan dan solusi, yaitu masalah utama, mutu pendidikan pendidik harus menghasilkan lulusan bertakwa dan mandiri sesuai dengan kebutuhan pasar. Efisiensi pendidikan adalah pengolahan sumber daya yang lebih baik untuk menghasilkan lulusan berkualitas. Relevansi pendidikan adalah pendidikan harus sesuai dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja. Solusi yaitu seleksi rasional untuk SLTA dan PT. Selanjutnya, pengembangan tenaga pendidik melalui studi lanjut. Selanjutnya, penyempurnaan kurikulum dan sarana pembelajaran. Ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan, yaitu ada beberapa pengertian dan macam-macam lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidik yaitu badan yang mengolah kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, dan keterampilan, tempat untuk belajar secara rasional, terorganisir, dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan informal yaitu pendidikan yang terjadi dalam keluarga tanpa batas waktu atau usia. Anak mendapatkan didikan pertama dari orang tua. Lembaga pendidikan formal, pendidikan sistematis mulai dari SD hingga perguruan tinggi, mengikuti kurikulum yang terstruktur dan biaya yang diterapkan. Lembaga pendidikan non-formal yaitu pendidikan yang diperoleh masyarakat tidak terkait jenjang atau usia. Fungsi dan peranan lembaga pendidikan keluarga dan sekolah, yaitu lembaga pendidikan keluarga adalah fungsi menanam dan moral sosial dan keagamaan pada anak. Peranannya adalah memberikan pengalaman pertama dalam pendidikan, menjamin kehidupan emosional dan sosial anak, menanam dasar-dasar pendidikan moral anak, dan keagamaan. Lembaga pendidikan sosial adalah fungsi mengembangkan kecerdasan, sosialisasi, dan konversi budaya. Peranannya tempat anak belajar bergaul dan mentaati aturan, menyiapkan anak untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja. Lembaga pendidikan masyarakat non-formal, yaitu fungsi masyarakat dalam pendidikan adalah masyarakat berperan dalam penyelenggarakan pendidikan di luar sekolah, membantu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui partisipasi aktif. Ciri-ciri pendidikan masyarakat yaitu diselenggarakan di luar sekolah, tidak mengenal jenjang pendidikan, isi pendidikan bersifat praktis dan sesuai kebutuhan. Pendidikan ini bertujuan memberi keterampilan kerja yang relevan.
Ada beberapa keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan nasional, yaitu ada beberapa peranan pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan dan pembangunan. Pendidikan mendukung pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM yang menjadi kunci pembangunan negara. Negara maju memiliki sistem pendidikan yang baik, contohnya Jepang. Paradigma pendidikan. Paradigma fungsional keterbelakangan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pendidik formal adalah kunci perkembangan. Paradigma sosial pendidikan meningkatkan kompetensi individu, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan sebagai engine of growth yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan. Pendidikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pendidikan dan ekonomi, yaitu pendidikan mendukung ekonomi melalui peningkatan sosial SDM yang menciptakan iklim bisnis sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi, yaitu kemajuan ekonomi bergantung pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan adalah penggerak dinami ekonomi dan transformasi struktural. Pendidikan dalam pembangunan sosial adalah pendidikan berwawasan kependudukan berfokus pada kualitas SDM yang kesejahteraan sosial. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan. Sumbangan pendidikan meningkatkan formal dan kualitas individu untuk pembangunan nasional. Mempengaruhi berbagai lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, pendidikan, dan pembangunan manusia. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi manusia sebagai objek dan subjek pembangunan melalui peningkatan kapasitas fisik, mental, dan sosial. Ada beberapa perkembangan sosial masyarakat dan implikasinya bagi pendidikan dan pengembangannya, yaitu ada beberapa sosialisasi masyarakat dan perkembangan sosial, yaitu sosial masyarakat adalah proses transfer nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lain dalam suatu kelompok. Ini membantu individu memahami peran pada masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup sendiri, memerlukan interaksi dengan orang lain dalam masyarakat. Perkembangan sosial adalah manusia tumbuh melalui fase biologis, kognitif, dan sosial yang saling terkait. Perkembangan sosial berfokus pada kemampuan berperilaku sesuai tuntutan sosial. Karakteristik perkembangan sosial anak, yaitu bayi 1-2 bulan, yaitu belum mampu membesarkan objek, melihat, dan tersenyum pada orang lain. Prasekolah adalah membuat kontak sosial dengan orang di luar rumah melalui faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Faktor keluarga, status sosial ekonomi, keutuhan keluarga, sikap orang tua. Faktor luar keluarga, pengalaman sosial di luar rumah, memperkaya interaksi sosial anak. Faktor pendidikan, proses sosialisasi terarah melalui pendidikan formal, mengajarkan norma sosial dan kehidupan bangsa. Faktor kemampuan mental, yaitu emosi dan inteligensi, mempengaruhi keberhasilan dalam bersosialisasi.
Pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku remaja, yaitu pemikiran diri dan orang lain. Remaja mulai kritis terhadap situasi sosial dan orang tua, namun seringkali dipengaruhi oleh egosentrisme aktif negatif, yaitu peningkatan rasa percaya diri yang berlebihan dapat menyebabkan remaja terlibat dalam aktivitas berisiko. Pendidikan dan pengarahan. Orang tua dan pendidik memainkan peran penting dalam mencegah perilaku negatif yang pemberian hadiah dan hukuman yang tepat. Kesimpulannya, pendidikan adalah alat untuk hidup bermasyarakat. Pendidikan berorientasi pada pengembangan pengarahan dan pembentukan kepribadian peserta didik. Guru harus memahami psikologi anak dan situasi dalam pembelajaran. Pendidikan dimulai sejak dini untuk mendukung perkembangan anak. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap untuk pendewasaan diri, berlangsung seumur hidup, dan terus memperbaiki taraf kehidupan. Ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris yang teoritis dan praktis. Landasan pendidikan memberikan arah bagi pengembangan manusia dan masyarakat. Asas pendidikan adalah dasar berpikir dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidik. Aliran pendidikan empirisme, naturalisme, konvergensi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sistem pendidikan nasional dengan pengembangan 3 bagian: pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Pemerataan pendidikan untuk penyediaan kesempatan yang luas bagi semua warga negara. Lembaga pendidikan berfungsi untuk mengolah kegiatan sosial, budaya, keagamaan, penelitian, dan keahlian. 2. Paradigma dalam pendidikan, yaitu paradigma fungsional dalam paradigma sosial. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.